Halo Simpanizen, Halo. welcome to Joyful Future. Kenalin gue Joy, yang bakal nemenin kalian sebagai host di program sharing mingguan kita ini. So, bahas masa depan gak harus pusing. Misi gue di program ini sangatlah simple banget. Gue mau ngajak kita semua bicarain hal-hal seputar masa depan dan persiapan financial dengan gaya obrolan temen aja santai, kita chill. Tanpa ada bahasa kaku juga, dan tanpa ada istilah keuangan-keuangan yang bikin pusing nih. Dan pastinya tanpa kerasa kayak lagi dikuliahin. Oke? So, berhubung ini first session, kita nggak usah masuk ke materi yang berat-berat dulu ya guys ya. Kita warm up dulu aja, chill-chill dulu aja. Gue mau ngajak kalian mindset check seputar fenomena yang pasti akrab banget dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Contohnya seperti apa? Budaya cicilan, godaan FOMO, fear of missing out, sampai mitos kalau kata pensiun itu cuma urusan bapak-bapak pakai sarung atau orang tua yang beruban. Jadi, sit back, relax, and let's break it down. Jujur, pernah nggak sih kalian mendadak sadar sama fenomena lucu dalam diri kalian sendiri? It yourself. Contohnya gini deh, pas kita lagi mau check out barang impian kita di e-commerce manapun lah, atau lagi mau ngambil cicilan gadget baru, rasanya tuh enteng banget di hati. Tinggal klik aja tuh. Tapi dalam hati lo ngomong gini, ah gampang lah, nanti ketutup gajian nanti pas bulan depan. Tapi cobain deh, begitu lo denger kata pensiun atau perencanaan masa depan nih ya, reaksi di otak lo gimana? Seketika pikiran kita nih langsung melayang, ngebayangin bapak-bapak pakai sarung, minum kopi, sambil ngasih makan burung-burungnya dia tuh. Nah, terus refleks, kita bilang, aduh itu mah nanti aja deh pas umur 50-an, ngapain kita pikirin sekarang? Relax, kalau kalian ngerasa gitu, kalian gak sendirian. Gua pun dulu sempat mikir kayak gitu. Tapi pernah gak sih lu mikir ulang, benarkah persiapan masa depan dan pensiun itu seboring itu dan juga sekuno itu? Zaman sekarang, godaan dan tantangan anak muda tuh beda-beda. Jauh banget sama zaman orang tua kita dulu. Tiap kali kita buka social media, racunnya ada di mana-mana. Mau beli kopi kekinian tiap hari, nonton konser musik favorit sampai nyicil, barang-barang pemicu dopamin tuh rasanya wajar banget di kepala kita. Dan normal banget buat ngelepas stres. Nggak apa-apa, gue pun juga begitu kok. So, di Joyful Future ini, gue mau disclaimer dari awal ya, kita no judge sama sekali. Menikmati hasil kerja keras kita, hari ini tuh hukumnya wajib. Tapi ada tapinya. Tapinya nih, kita perlu sadari bareng-bareng gimana caranya biar gaya hidup kita hari ini nih tetap jalan and fun, tapi di sisi lain kita nggak jebol di masa depan. Kita pasti nggak mau kan terjebak di roda putar rat race tanpa ujung, di mana kita harus kerja keras tengah mati tiap bulan, tapi cuma habis buat bayar tagihan bulan lalu. So, tanpa ada sisa sedikit pun yang bikin masa depan kita aman. Gue rasa kalian nggak mau seperti itu. Makanya, di sesi pertama ini, yuk kita bareng-bareng ubah dulu cara pandang kita terhadap kata pensiun. Di bahasanya Gen Z tuh, atau anak zaman now, pensiun tuh bukan berarti lu tuh udah tua, enggak, atau loyo atau beruban, and stop activity begitu aja. No guys, no. Pensiun di bahasa kita tuh sebenarnya adalah freedom. Yes, freedom, kebebasan, alias punya pilihan. Pilihan buat apa? Buat lo meresign atau pivot ke karir baru yang lo suka tanpa ada rasa panik. Pilihan buat take a break atau sabbatical leave pas lo ngerasa burnout di kerjaan lo tanpa takut kehabisan tabungan. Atau pilihan buat staycation jalan-jalan dan enjoy your life tanpa terus-terusan mikirin tagihan bulan depan. Jadi, nyiapin dana pensiun dari sekarang itu sebenarnya adalah cara paling konkret buat membeli kebebasan waktu kita sendiri di masa depan. Lu bisa FOMO tiap hari beli kopi yang lu mau, tapi belum mikirin masa depan kalian tuh mau kayak gimana ya. And actually, bahas masa depan tuh nggak perlu pakai pusing guys. Siapa di sini yang pernah ngambil keputusan financial keburu-buru? Cuma gara-gara kepancing diskon singkat, FOMO trend di social media, or ikut-ikutan temen nongki-nongki nih. Terus pas barangnya sampai rumah, lu tuh kayak baru, aduh nyesel ya gue. Pusing sendiri. Kenapa pusing? Ngeliat saldo rekening kalian sendiri. Jadi biar kita nggak gampang kejebak FOMO di FOMO things, tapi tetap bisa jajan dan enjoying tanpa rasa bersalah, alias guilt-free spending, simple banget triknya. Kalian pakai prinsip set and forget. Lu cukup bikin sistem
Dimana sebagian kecil dana aman lu ini bakal kesisi secara automatically. Di belakang layar, setiap kali lu tuh gajian. Karena uang buat masa depan, lu itu udah otomatis jalan sendiri di background. Jadi sisa uang jajan yang ada di rekening lu, bisa lu pakai buat enjoy hari ini, dengan tenang, tanpa ada rasa guilty. Gue rasa sih semua orang pengen hal itu ya. Ingat ya simpanizen, punya masa depan yang joyful itu sama sekali bukan tentang mengorbankan kebahagiaan lu hari ini. Tapi tentang gimana kita ngasih hadiah terbaik dan rasa tenang buat diri kita nih di masa depan nanti. Penasaran gimana langkah paling simple buat mulai nyiapin dana aman itu secara otomatis tanpa bikin jatah kopi, susu, atau jajan harian lu keganggu? Gua Joy pamit dulu untuk sesi ini. Makasih banyak yang udah dengerin dan sampai ketemu lagi di Joyful Future sesi kedua.